Shalom jemaat sekalian dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita boleh berkumpul bersama keluarga untuk melakukan mesbah keluarga. Mari sebelum kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh berkumpul bersama keluarga untuk melakukan mesbah keluarga. Berkati setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, supaya Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Tema kita hari ini adalah hormatilah Allahmu. Kisah Para Rasul 5, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan ayat 9 dan 11 saja. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Ayat 11, "Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema hormatilah Allah. Saudaraku, ketika kita membaca kisah Ananias dan Safira ini, kita sebenarnya melihat ada bagian yang baiknya, yaitu Ananias dan Safira merupakan pasangan suami istri yang kompak sampai maut memisahkan mereka. Namun mereka kompak, tetapi kompak mereka dengan tujuan yang salah. Mereka kompak untuk mendustai Allah dan tidak menghormati Allah. Tapi sebelum jauh kita membahas tentang Ananias dan Safira dan kejadian ini, mari kita melihat konteks terlebih dahulu. Jemaat sekalian, Ananias dan Safira ini melakukan persembahan itu bukan karena mereka menunjukkan sikap yang mungkin berbeda atau spesial, tidak. Tetapi sesungguhnya jemaat mula-mula pada waktu itu memang sadar mereka hidup dengan berkelimpahan kasih karunia daripada Allah. Tetapi mereka juga benar-benar menunjukkan bukti nyata atau aksi nyata dengan tindakan. Mereka sudah merasakan, mereka sudah menyatakan, mereka memberitakan Injil, tetapi mereka juga menunjukkan bukti nyatanya dengan tindakan. Mereka sadar harta mereka, milik mereka itu milik Allah yang harus dipergunakan untuk pelayanan Allah dan kemuliaan Allah. Sehingga mereka menjual tanahnya, rumahnya, dan seluruh hasilnya dipersembahkan kepada Allah dan dipercayakan pengelolaannya, pengaturannya kepada para rasul. Hasilnya adalah jemaat mula-mula pada waktu tidak ada yang berkekurangan sedikit. Dan ini adalah suatu hal yang baik, Bapak Ibu Saudara. Namun di dalam kasus Ananias dan Safira, mereka melakukan itu, memberikan persembahan itu karena mereka ingin mencari nama. Motivasi mereka salah. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita baca ayat 1 dan 2, kita sudah tahu ketika mereka menjual sebidang tanah, hasilnya mereka langsung tahan setengah. Mereka langsung kompak, nahan setengah, dan bilang ke Rasul Petrus bahwa semuanya itu, setengahnya itu adalah hasil dari seluruh penjualannya. Mereka sengaja dan mereka sedang berubah setia. Maka dari itu Allah perlu menghukum mereka. Mungkin hal ini seperti dosa sepele dibandingkan dengan dosa perzinahan. Mungkin dosa yang Ananias lakukan dan Safira lakukan adalah dosa yang bohong biasa aja. Tetapi namanya dosa, tetap dosa. Lalu, masalahnya mereka bukan hanya berdosa seperti itu, tapi mereka mencoba mendustai Allah. Artinya mereka sedang tidak menghormati Allah dengan sungguh-sungguh. Yang tadinya mereka takut kepada Allah, mereka sekarang takut akan kekurangan. Yang tadinya mereka menyembah Allah, tetapi sekarang mereka sedang tidak menyembah Allah dan malah menyembah harta mereka. Inilah yang menjadi masalah, sehingga Allah perlu mendisiplinkan mereka. Tetapi ini pun menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam jemaat mula-mula pada waktu itu. Kalau kita tadi baca ayat 11 dikatakan mendengar hal itu semua jemaat itu pada takut. Tetapi ini bukan takut yang salah, tetapi takut yang benar kepada Allah. Saudaraku, sebagai umat percaya hari-hari ini, kita boleh melihat bahwa sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah yang penuh dengan kasih-Nya betul, tetapi Allah yang adil juga. Kisah Ananias dan Safira ini bukan menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang pelin-pelan. Bukan.
Kalau kita bahas dari PL sampai ke PB, Allah kita adalah Allah yang sama. Dia adalah Allah yang membenci dosa. Dia adalah Allah yang kudus, yang tidak bisa dinodai dengan dosa dan sangat membenci dosa. Lalu bagaimana dosa diselesaikan? Kita sudah tahu bukan? Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa dan menyelamatkan kita semua orang percaya. Inilah keadaan Allah. Tetapi kita juga sadar bahwa hidup kita, milik kita itu hanya milik Allah. Dan kita sebagai umat kepercayaan Allah, umat percayanya Allah, miliknya Allah, itu harus menghormati Allah dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Hari ini, kalau kita boleh menyelidiki diri kita, mari Bapak Ibu Saudara, kita periksa diri kita. Bagaimana sikap kita pelayanan? Bagaimana saat sikap kita ibadah online? Bagaimana? Apakah kita sedang menghormati Allah dengan baik? Saya rasa firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang sangat keras. Kalau saya boleh renungkan diri saya sendiri, seringkali sikap ibadah saya kurang berkenan di depan Allah. Apalagi dalam masa-masa online seperti ini. Tetapi kalau sampai sehari ini saya sadar dan firman Tuhan ini menegur saya yakin firman Tuhan ini pun menegur kita semua. Dan mari kita perbaiki. Mari kita datang kepada Allah memohon ampun kepadanya dan berusaha setiap hari, setiap detik untuk mematikan dosa. Saya rasa ini perjuangan yang tidak mudah. Tetapi bukankah Allah sudah memberikan firman Tuhan dan menyatakan memberikan kita juga Roh Kudus yang ada dalam diri kita supaya kita terus patuh dan berkenan di hadapan. Jangan sampai kita seperti Ananias dan Safira yang berkompromi dengan dosa, yang akhirnya membawa kerusakan kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, bahkan kepada jemaat kalau dibiarkan. Saudara, dosa perlu didisiplinkan, dosa perlu ditegur, dan dosa perlu dimatikan. Kalau hari ini keluarga kita ada yang kita tahu berbuat dosa, tegur dia. Jangan engkau biarkan dia. Bawa dia kembali kepada Allah, bawa dia kembali untuk bertobat. Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan dan dia bisa bertobat, benar-benar menikmati lagi persekutuan dengan Allah. Jangan sampai kita berkompromi dengan dosa, karena dosa benar-benar merusak. Dibiarkan merusak diri pribadi, dibiarkan merusak keluarga kita, dibiarkan bisa merusak gereja dan jemaat di mana kita berjemaat. Saudara, bila ini firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita, menjadi ingat-ingatan kita, menjadi teguran buat kita, dan juga menjadi pengharapan buat kita. Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang tidak bisa kita lakukan dengan sembarangan, harus kita hormati. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang lebih jauh lagi, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar sungguh firman-Mu ini terus menguatkan kami, menegur kami, dan menjadi ingatan buat kami sepanjang hidup kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami, bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, yang membenci dosa, dan bahwa kami harus hidup berjuang setiap detiknya untuk mematikan dosa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Bapak Ibu Saudara, mari ambil waktu sejenak ini dan mari kita mengaku dosa di hadapan Allah. Mari kita mengatakan kepada Allah betapa kita membenci dosa dan betapa kita mau mati-matian berjuang dengan hidup kita supaya hidup kita terus kudus di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami Bapa. Kalau sampai hari ini mungkin kami masih menikmati berdosa-dosa yang kami anggap sepele. Tapi biarlah kami sadar Tuhan, mulai hari ini dosa tetap dosa. Dan kami boleh Kau kuatkan dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh dimampukan untuk terus mematikan dosa setiap detiknya. Ampuni dosa kami Tuhan. Layakkan kami untuk terus menjadi anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Mari juga kita berdoa untuk pemerintahan kita pada hari-hari ini. Kita tahu banyak hal yang terjadi di Indonesia. Biarlah kita berdoa supaya setiap aturan-aturan yang baru, rencana-rencana untuk memulihkan keadaan Indonesia dari dampak COVID-19 ini terus menjadi lebih baik lagi, dan Tuhan pakai aturan-aturan pemerintah-pemerintah yang mengatur. Kami kita berdoa untuk pemerintahan Indonesia ini. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa untuk pemerintahan Indonesia, baik dari presiden bahkan sampai kepada RT RW. Tuhan, Engkau yang berkati, Tuhan, Engkau yang pakai mereka, orang-orang, para pemimpin yang ada di negeri kami, supaya mereka Tuhan boleh benar-benar memikirkan dan membuat aturan-aturan yang baik Tuhan, yang benar-benar membawa pemulihan kepada keadaan negeri kami. Engkau yang sertai, Engkau yang berkati. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk gereja kita yang terus akan bersiap-siap diri untuk mengadakan ibadah offline dan juga mungkin dalam masih ibadah online juga.
dalam menghadapi tatanan yang baru ini, supaya sungguh kita masih bisa beribadah dengan baik dan tetap menggunakan protokol-protokol kesehatan yang ketat, sehingga ibadah kita tetap baik dan menjadi berkat serta juga terhindar daripada virus COVID ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk para pemimpin, hamba-hamba Tuhan, setiap orang yang terlibat Tuhan, supaya di masa-masa tatanan yang baru ini, new normal ini, kami boleh benar-benar menyiapkan gereja dengan baik, sehingga kami boleh beribadah baik offline maupun online dengan tetap menikmati hadirat Tuhan dan tetap menjadi berkat baik bagi orang-orang yang melihat, bahkan kami juga boleh menikmati firman Tuhan dengan bertatap muka bersama secara offline. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi, bukan kehendak kami. Hanya demi nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, Mesbah Keluar kita sudah selesai. Tetapi Bapak Ibu Saudara masih tetap boleh untuk merenungkan firman Tuhan yang tadi, mendiskusikannya, dan tetap juga boleh menambahkan doa-doa syafaat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.